guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ini adalah pertama kalinya Fang Han berurusan dengan musuh tirani setelah dia menjadi inti emas. Jadi dia tidak punya referensi. Teknik menelan besar dilemparkan sekaligus, dan itu langsung berubah menjadi mulut besar darah, menutupi dunia, untuk menelan orb Dewa Laut Azure. Namun, orb Dewa Laut Azure ini, bagaimanapun, itu adalah alat tahu bermutu tinggi, harta karun Dewa Air kuno. Ketika menghadapi ancaman, ia segera berubah menjadi bola besar, laut bergema di dalamnya, angin dan kabut, dan semua tekanan di sekitarnya, itu semua dihilangkan, dan kemudian di bawah bola Dewa Changhai, sosok wanita muncul, tepatnya itu adalah Yan Sui. Saya telah mencapai inti emas dengan 90 kekuatan magis. Menyapu dunia dan mendominasi dunia. Apakah Anda bisa menjadi lawan saya? Gumam Fang Han mengumpulkan vitalitas di telapak tangannya dan tidak pergi. Dia melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seperti dewa yang turun ke bumi, hampir memperpendek jarak ruang, dan langsung tiba di depan Yan Sui, lalu meninju. Pukulan ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kecepatannya, dan tidak ada yang bisa menggambarkan dominasinya. Kulit Fang Han menunjukkan warna sebening kristal, guntur mengalir di dalamnya, dan gangki 5 elemen melonjak dan membengkak di dalamnya, dan bahkan ada hembusan nafas dewa yang diberikan Dava, yang merupakan perpaduan seni sihir surgawi. Organ dalamnya membuat suara gemuruh seperti genderang langit, dan terdengar suara siput yang bertiup kencang. Kekuatan tirani ini bahkan bisa langsung meledakkan gunung baja. Tubuhnya sudah sangat kuat. Setelah pembaptisan transformasi inti emas, ia telah memperoleh semacam sublimasi esensial. Semua kekuatan di dalamnya, seperti kekuatan guntur, kekuatan naga, kekuatan prasasti para dewa, dan kekuatan tangan ajaib 5 elemen semuanya dilebur menjadi 1 ki. Meskipun itu bukan tubuh abadi yang kuat, namun hanya ada sedikit senjata ajaib yang dapat menghancurkan tubuhnya. Segera setelah Yan Sui mengulurkan telapak tangannya, dia membuat pernyataan yang meremehkan dan bertukar tinjunya, sebenarnya menghalangi pukulan Fang Han secara langsung. Fang Han merasa bahwa semua kekuatan tinjunya sepertinya dibombardir ke lautan dan benar-benar terselesaikan. Tubuh pihak lain benar-benar tampaknya memiliki laut tak berujung. Teknik telapak tangan saya diciptakan oleh Dewa Air kuno, yang disebut telapak gelombang kuno Changhai. Saya harap saya tidak mengecewakan rekan Taois Fang Han, kata Yan Sui begitu dia menangkap pukulan Fang Han, tidak ada suka atau duka di wajahnya. Tubuhnya berkedip dan menembak dengan telapak tangan. Tiba-tiba, suara gelombang laut yang bergejolak datang dari kehampaan, kekuatan gelombang dari zaman kuno, gelombang demi gelombang, bergegas menuju Fang Han. Yan Sui, Fang Han, 2 master tak tertandingi di bawah rahasia umur panjang, benar-benar bertarung bersama. Kedua tuan itu bertarung di langit lapisan 9 surga Gangfeng, dan angin tanpa batas bertiup kemana-mana. Meskipun itu bahkan bisa menghancurkan pedang terbang senjata roh biasa, itu sama sekali tidak berguna bagi kedua tuan ini. Keduanya memiliki mana yang mendekati keberadaan 100 juta, sangat dekat dengan alam rahasia umur panjang. Fang Han tahu bahwa wanita ini sangat sulit untuk dihadapi, ketika Yan Sui menghadang pukulannya sendiri oleh palem gelombang kuno Changhai. Ada bayangan telapak tangan ke segala arah, kecepatannya tidak di bawahnya, dan seluruh dunia berubah, tampaknya menjadi dunia air. Selain itu, air ini tidak dikendalikan oleh Kaisar Hitam Sui Huangquan miliknya sendiri. Ini adalah kekuatan magis tertinggi. Kombinasi hukum dan seni bela diri, dan kecepatan wanita ini sebanding dengan milikku. Mengapa begitu kuat? Tapi ini juga normal. Wanita ini adalah dewa air kuno dengan untaian jiwa bereinkarnasi, berperingkat di atas Huatiandu. Gumam Fang Han. Pada saat ini, Fang Han tidak berani mengabaikan sedikit pun. Inti emas hidupnya terbang keluar, itu tergantung di atas kepala, dengan kekuatan magis,
berubah menjadi kecemerlangan, dan menjaga tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia menginjak jembatan Naihe dan membuka gerbang api di belakang punggungnya untuk mengguncang supremasi lawan. 10 pukulan, 100 pukulan, 10.000 pukulan, 100.000 pukulan. Fang Han hampir tanpa syarat menggunakan mana, tubuhnya berkedip-kedip, dan dia langsung menggunakan kekuatan magis tinju Kaisar Air Kaisar Hitam. Dia tidak percaya bahwa Kaisar Hitam Sui Wangquan tidak sanggup menahan perairan dunia, yang juga menyatu dalam air kelupaan. Gaya tinjunya sengit, kuat dan lembut, dan tidak bisa menghadapi Yan Sui. Black Emperor Sui Wangquan dan White Emperor Jin Huang Slash berbeda. Baidi Jin Huang Slash murni tajam, dan bagus dalam kecepatan. Namun, Kaisar Hitam Sui Wangquan didasarkan pada atmosfer yang bergelombang, tahan lama, padat, dan tangguh. Gelombang demi gelombang, tampaknya matahari dan bulan berpasangan, serangkaian dampak, setiap pukulan lebih dari 100.000 gelombang. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menahan dampak dari begitu banyak kekuatan. Fang Han ingin menggunakan air untuk mengatasi air dan melihat air siapa yang lebih baik. Ledakan terus berlanjut. Di lapisan angin Geng 9 hari ini, lepu besar muncul satu demi satu, yang masing-masing berukuran puluhan hektar, tersebar padat di seluruh kehampaan, dan kemudian meledak. Jika kali ini, bahkan Master Inti Emas, memasuki kekacauan dari dua konfrontasi ini, akan terguncang menjadi bubuk, dan segera mati. Dalam 12 napas, Fang Han dan Yan Sui, satu orang menampilkan tinju Kaisar Air Kaisar Hitam dan orang lainnya menampilkan telapak tangan gelombang kuno Shanghai. Kedua belah pihak bertarung total 129.600 pukulan. Dalam 10 napas, lebih dari 100.000 pukulan ditinju berturut-turut. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan bebatuan. Hanya Fang Han, yang memiliki pohon dunia dan terus-menerus menyerap vitalitas dunia abadi, yang dapat menahannya. Jika itu bukan dia, ketika Kaisar Hantu dan Sesepuh Jian Kuang datang, mereka akan segera kehabisan mana. Tentu saja, Yan Sui ini juga memiliki mana yang begitu panjang, yang sungguh aneh. Namun, Fang Han tidak terkejut ketika dia melihat Azure Sea God Orb di kepala lawannya. Mutiara ini adalah alat Tao tingkat tinggi, dan telah disempurnakan menjadi jiwa kedua. Misteri artefak Tao tingkat tinggi adalah luar biasa. Lihat saja peta Huangquan saat ini. Terutama kekuatan magis dari sistem air, mana yang paling bergelombang dan panjang. Hua Tian memiliki banyak mana, dan Yan Sui, yang masih di atasnya, pasti akan lebih kuat. Pikir Fang Han tahu saat ini, tentu saja kemampuannya juga cukup abnormal. Meskipun Yan Sui dan Fang Qingsu sama-sama reinkarnasi dari Dewa Alam, gaya bertarung mereka sama sekali tidak sama. Fang Qingsu mendominasi dan sangat berat. Itu adalah karakter Dewi Petir dengan kekuatan guntur, menghukum musuh dan membunuh musuh, tidak akan pernah ada yang becek, bersih dan rapi. Tapi Yan Sui memiliki mana yang panjang, kuat dan tak ada habisnya, satu bobot lebih tinggi dari yang lain, tetapi juga menyembunyikan jarum dan niat membunuh. Yang lebih kuat lagi adalah pikirannya sangat kokoh dan tidak tergoyahkan oleh benda asing apapun. Kedua wanita itu sama-sama memiliki peran yang kuat, tetapi sekarang Yan Sui telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan jauh lebih kuat dari Fang Qingsu, tetapi tidak ada jaminan bahwa Fang Qingsu akan datang dari belakang. Fang Han memiliki perbandingan dalam benaknya untuk dua wanita yang bereinkarnasi oleh Dewa Alam itu. Ratusan konspirasi dan trik diubah dalam pikirannya, mengarah pada karakter Yan Sui, tetapi semuanya tidak berguna. Wanita ini tidak terkalahkan dan bersikeras untuk melawan. Meskipun dengan kekuatan Fang Han saat ini, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan wanita ini, dia dapat sepenuhnya pergi dan mundur. Tetapi dia merasa terlalu dirugikan. Dia baru saja menjadi pil emas dan hendak menyapu dunia dan menjadi orang pertama di ranah rahasia kekuatan magis. Tetapi tiba-tiba orang kedua dalam daftar umur panjang datang dan hendak menghajarnya.
Apa artinya ini? Dengan dukungan pohon dunia, dia mati-matian menghadapi Yan Sui ini. Itu layak menjadi reinkarnasi dari jejak dewa air kuno. Tubuh fisikku sudah cukup kuat untuk menjadi tubuh abadi di alam rahasia umur panjang. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku tidak bisa mengalahkan tubuhmu. Kata Fang Han meluncur, kakinya dengan kuat menginjak jembatan Naihe lagi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan darah yang berjatuhan di tubuhnya. Di antara 5 lautan kesadarannya, sejumlah besar mana dikonsumsi, seperti membuka pintu air bendungan, itu merosot ribuan mil. Inti emas besar yang mendesak 90 kekuatan magis menghabiskan terlalu banyak mana. 5 lautan kesadaran, mana yang kental kini telah menjadi lebih tipis. Ini karena mana yang dikonsumsi terlalu banyak. Namun, tepat ketika 5 Sea of Consciousness mananya habis, pohon dunia di alisnya berkedip-kedip, dan setiap daun di atas melepaskan sejumlah besar vitalitas Immortal Realm, bergegas ke Sea of Consciousness, mana yang hampir kering itu segera berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi cairan seperti kristal, mendorong rotasi cepat dari inti emas kehidupan. Dalam sekejap, dia sangat bersemangat lagi. Begitu banyak vitalitas abadi, berapa banyak pil yang bisa disempurnakan. Sekarang semuanya dikonsumsi seperti ini. Gumam Fang Han merasa kasihan untuk sementara waktu. Sekarang, dia tidak lagi memurnikan Naschen Soul Pill, dan vitalitas abadi yang dia tarik setiap hari disimpan sebagai sumber kekuatan saat dia bertarung. Dalam sekejap, mana dipulihkan. Bayi di tengah alismu adalah bayi asli. Dengan cara ini, aku tidak ingin air Wang Qingsuimu, atau pisau ajaibmu, dan bahkan tidak menginginkan harta Huang Kuanmu di masa depan. Akan tetapi selama kamu memberiku bayi di tengah alismu itu, aku akan menjanjikan semua syaratmu. Kata Yan Sui tiba-tiba berbicara. Tampaknya memiliki arti menegosiasikan persyaratan dengan Fang Han.